Baca Jawab Pos, ketemu lagi dengan saya Ilham Saputra dalam podcast Banyak Tanya dari jawabpos.com. Kali ini kita ketemu tamu spesial dengan Pak Iwan. Nah, kita akan bicara soal bagaimana sekarang ini lagi ramai dibicarakan soal RUU Sisdiknas. Nah, dari pembahasan itu ada yang paling menarik adalah bagaimana soal kondisi dosen di Indonesia. Yang salah satu poinnya mewajibkan dosen itu S3. Nah, kali ini saya ditemani dengan Pak Iwan untuk bagaimana melihat kondisi dunia pendidikan tinggi kita saat ini. Makasih Pak Iwan sudah datang hari ini. Ya, terima kasih Bang Ilham. Ini topik kita ini sangat menarik ini soal ya, menarik sekali. Kondisi dosen. Ya. Nah, Pak Iwan, boleh dijelaskan nggak seperti apa sih kondisi dunia pendidikan kita, terutama pendidikan tinggi yang untuk para kalangan pengajar atau pendidiknya yang dalam undang-undang sekarang akan ada isu menyebutkan harus S3. Gimana Pak? Baik, seperti kita ketahui bersama ya, bahwa pendidikan di Indonesia ini terus bertransformasi. Jadi tentunya transformasi ini mengarah kepada kemajuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kan tentunya banyak harapan ya yang dibebankan pada perguruan tinggi, terkhusus dosen, untuk bisa membawa bangsa ini semakin cerdas. Dan insya Allah ini akan menyongsong era Indonesia emas di tahun 2045. Itu tentu kita harus siapkan secara seksama ya, terencana, terstruktur dan sistematis. Karena ini merupakan suatu bonus demografi yang bisa menjadi pisau bermata dua kalau tidak dipersiapkan. Oleh karena itu peran perguruan tinggi nampaknya sangat besar ya untuk menghasilkan para sarjana, kemudian insan cendekia yang nanti siap untuk menghantar bangsa Indonesia ke arah sana. Jadi kita bisa mengerti bahwa filosofi dan semangat dari Undang-Undang Sisdiknas ini kan untuk memperbaiki itu semua, kemudian untuk harapan bisa bertransformasi ke depan sehingga kita nanti bisa menjadi negara maju dan atau sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Ini soal dosen wajib S3. Ini kan adalah sebuah perkembangan dunia pendidikan yang dari kita tarik ke belakang itu kan dulu tuh bisa dari S1, kemudian di awal 2000-an berkembang wajib jadi S2. Nah, sekarang ada wacana mengedepankan wajib S3. Lantas bagaimana kondisi dosen sekarang yang dominan banyak yang S2? Oke. Pertanyaannya apakah S2 itu tidak bagus? Awalnya kan mesti begitu ya. Ya, S2 sebenarnya bagus gitu ya. Kita tidak menafikan bahwa selama ini pengabdian mereka yang bergelar magister itu sangat baik. Tentunya kan kita juga menghadapi perkembangan zaman yang serba cepat ya, yang mengharuskan pendidikan itu harus semakin berkualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas itu, maka kualitas dosennya kan juga diharapkan meningkat menjadi S3 begitu ya, sehingga dia semakin mumpuni dalam menyelenggarakan dan mengemban tugas dalam hal sivitas Tridharma perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada hari ini kita ramai dengan Undang-Undang Sisdiknas, kalau saya melihat ini sebagai sebuah kalau dalam terminologi hukum, kita pinjam terminologi hukum sedikit. Ini kan suatu ius constituendum. Sesuatu yang kita harapkan ideal ke depan. Dan kita berada pada ius constitutum dengan permen dan peraturan-peraturan yang sekarang, ya kan begitu. Maka kita harapkan nanti ini bisa berjalan dengan ideal. Nah, tentunya kita juga harus berkaca ya. Kalau kita harus berpikir, kenapa sih bayangan kita ya, para pimpinan negara gitu, pemerintah, DPR dan yang lainnya, ini memikirkan ke arah sana. Jadi kita harus berpikir bahwa kita juga harus apple to apple dong dengan negara maju kalau kita ingin negara kita maju. Dan kita juga harus melihat di berbagai negara maju, nggak usah jauh-jauh lah, di Asia atau Asia Tenggara saja yang pendidikannya lebih tinggi daripada kita, mayoritas dosen kan sudah S3 ya. Maka untuk bisa bersaing seperti itu kita juga harus memiliki hal yang kurang lebih sama dengan mereka begitu. Nah, tentunya diharapkan, kalau saya berpikir ya, saya sedikit pelajari tentang rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, tentunya ada harapan besar di sana. Tentunya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Itu yang pertama.
Yang kedua, ingin meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di level dunia, ya kan? Dimana kalau dunia sekarang udah rata-rata tuh, kalau level dunia tuh udah S3 semua dosen-dosennya gitu kan. Nah, kenapa? Untuk mempersiapkan generasi emas ke depan. Nah, otomatis nanti kita harus juga menghasilkan S3 yang bagus. Kemudian untuk mengangkat juga reputasi perguruan tinggi di Indonesia agar juga ke level dunia. Nah, ini yang diharapkan. Tinggal nanti yang menjadi sebuah fokus dari pemikiran kita bersama, bagaimana itu kita laksanakan dan kita eksekusi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lanjutan dari statement Pak Iwan tadi. Pertama, dengan dosen yang existing sekarang yang dominan, yang S2 cukup ya? banyaknya S2, kedepannya bagaimana untuk S3-nya? Apakah itu akan menimbulkan cost? Ya, mereka harus sekolah lagi kan. Nah, mereka itu pure dengan beasiswa dari negara atau sendiri atau beasiswa dari luar atau bagaimana? Ini tentunya saya dari posisi saya sebagai seorang akademisi ya, bukan sebagai seorang pengambil kebijakan, baik dari kementerian maupun dari posisi sebagai anggota DPR dan yang lainnya ya. Tentunya ini dari kacamata kami. Jadi kita harus menyadari bahwa banyak perguruan tinggi hari ini yang kekurangan doktor, kekurangan tuh, ya kan? Nah, lalu kalau kita berkaca seperti ini, kalau anggaplah ya, diwajibkan semua harus doktor. Kan begitu ya? Tentunya nanti banyak kekurangan dosen, prodi-prodi akan kekurangan dosen, kan begitu ya? Apalagi kalau yang dokter sudah nggak boleh, apa yang master nggak boleh lagi ngajar. Wah, tentunya banyak prodi itu yang akan kalang kabut karena kesulitan menjalankan proses akademis dalam proses Tridharma Dharma perguruan tinggi. Nah, maka oleh karena itu dalam pemberlakuannya tentunya kita kan harus ada support system terhadap Sisdiknas ini kan, RUU Sisdiknas ini. Bagaimana nanti kita juga harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Pabriknya harus siap. Bang Ilham. Nah, tadi bicara soal negara-negara yang sudah menetapkan S3 tadi itu, bisa dijelaskan contoh negara yang udah sukses dengan S3 itu? S3 negara-negara yang maju lah ya, kayak Amerika, Inggris, bahkan mungkin tetangga kita Singapura gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya kita lihat sekarang negaranya seperti apa. Negara mereka kan jadi negara maju ya, Jepang dan yang lainnya. Nah, tapi kita perlu membuat sebuah catatan juga ya Bang Ilham ya, bahwa kalau kita mau menerapkan ini, tentunya kalau mau mencetak dokter, apa yang kita pikirkan pertama? Pabriknya harus ada. Pabriknya harus siap dan sudah cukup kualitas dan kuantitasnya. Nah, di pabrik itu banyak tuh yang harus disiapkan. Bagaimana kurikulumnya, bagaimana sarana dan prasarananya, ya kan? Bagaimana laboratoriumnya, siapkah dengan promotor, kopromotor yang untuk menghantarkan para dokter ini, sampai nanti siapkah pembiayaannya. Nah, tadi ada pertanyaan nih, bagaimana dengan beasiswa? Tentunya harus ada keberpihakan negara, kemudian dan yang lainnya untuk bisa misalnya kita punya Tubal hari ini kan, kemudian punya LPDP, punya BPI, apakah itu cukup? Nah, ini harus kita kaji. Makanya saya sendiri ketika saya mencalonkan diri sebagai seorang rektor misalnya di Universitas Mangkurat ya kami menawarkan konsep pentahelix, di mana dalam membangun perguruan tinggi itu tidak bisa hanya perguruan tinggi sendiri. Jadi perguruan tinggi berkolaborasi dengan pemerintah, dengan dunia usaha, sektor swasta maksudnya, kemudian dengan masyarakat termasuk dengan media. Hal-hal seperti ini kan untuk mensosialisasikan ide-ide dan gagasan gitu. Jadi dalam konsep pentahelix kita akan bangun bersama. Kalau perlu beasiswa dan lain-lain, ini tidak hanya menjadi beban negara. Ini juga harus menjadi beban kita bersama. Dunia usaha dan lainnya harus mulai concern nih, untuk memajukan bangsa ini, menyiapkan bantuan beasiswa dan yang lainnya. Karena kita tahu juga Bang, hari ini apakah semua dosen kita sudah sejahtera? Atau kalau harus sekolah S3, apakah mereka mampu membiayai dirinya sendiri? Nah, itu kan harus kita pandang secara arif dan bijaksana ya. Bisa nggak mereka membiayai dirinya sendiri, ya kan? Dalam kondisi yang kita sudah tahu bersama. Indeks ekonomi ya, bahasa sekarang. Begitulah, kira-kira. Kalau kebijakan itu diterapkan sekarang, atau dengan waktu dekat, ya terutama yang baik dosen existing S2 kita
mengupayakan S3 ataupun generasi anak-anak bangsa yang belum S3 tapi berpotensi atau punya untuk jadi tenaga pengajar. Berarti dia harus S3. Apa risiko yang kita lakukan untuk program ini? Tentunya tadi siapin pabriknya yang bagus dengan segala macam pernak-perniknya, ya kan? Kita bantu dengan menyiapkan pembiayaan dan daya dukung yang lainnya, termasuk regulasi yang memihak kepada hal tersebut begitu. Tidak ada lagi misalnya masalah kalau mereka harus tugas belajar gitu ya atau izin belajar, itu birokrasinya juga harus dipermudah. Karena ini kan ceritanya mau percepatan ya. Nah, kalau percepatan maka aturan pun akan bersifat nanti lebih fleksibel. Akan lebih fleksibel. Jadi kita kan juga tidak mengejar hanya jumlah dokter tuh. Bang Ilham ya. Tentunya dokter yang seperti apa dulu? Dokternya harus memiliki kualitas, kapabilitas, dan juga tentunya integritas. Jadi bukan hanya sekedar mengejar kuantitas, tapi kualitas juga harus ada. Nah, ketika kualitas dan kuantitas ini bertemu, maka insya Allah harapan untuk menghantarkan bangsa ini menjadi lebih baik, lebih cerdas itu semakin terbuka lebar. Untuk sekarang ini, perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki jumlah lulusan yang S3 itu sebarannya dominan yang S3 itu lebih banyak di mana sih Pak? Ya, kita tidak bisa pungkiri ya. Di Jawa, Sumatera, sebagian Sulawesi, di Kalimantan sudah mulai tidak sebanyak Jawa dan Sumatera, ya kan? Kemudian apalagi di daerah yang lebih ke pinggir. Otomatis kan ini ada satu hal yang menjadi problem di bangsa ini juga, masalah distribusi S3 tersebut. Saya seorang dokter kebetulan Bang. Jadi saya juga pernah jadi ketua ID ya, cabang Banjarmasin. Jadi ada 3 hal paling tidak. Ini contoh tenaga, saya coba bikin analogi sedikit ya. Masalah kesehatan, masalah tenaga kesehatan ya, masalah dokter saja di Indonesia. Itu kan satu, kurangnya jumlah. Yang kedua, maldistribusi. Distribusinya nggak terlalu bagus. Yang ketiga, masalah mutunya. Mutunya juga harus ditingkatkan. Nah, otomatis kalau kita berpikir semua harus S3, kita genjot para dokter, ya problemnya kurang lebih, saya bayangkan ya kurang lebih sama ya. Jadi kurangnya jumlah, ya kan? Jumlah kadang-kadang bisa cukup di satu daerah, di daerah lain sangat minus, distribusinya nggak bagus, atau mutunya yang harus ditingkatkan. Jadi harus hati-hati. Kalau di tempat Pak sendiri, sebaran dosen S3, S2-nya seperti apa sekarang? Masih dominan ya. S2. S2 masih dominan. Kalau dihitung persentase berapa persen? Persentase mungkin yang S3 ini mencapai 30% lah ya. 30%-an atau 40%-an di rata-rata perguruan tinggi. Saya berpikir secara umum saja dulu ya. Nah, kita tidak usah menyebut universitas mana. Tapi kalau universitas yang sudah maju ya saya yakin mereka sudah di atas 50%, 70%, 80%. Bahkan ada yang hampir 100% tuh doktornya. Tapi kita kan tidak hanya bisa melihat Bang, universitas yang di Jawa kan. Tengoklah universitas yang di Kalimantan, di Indonesia Timur dan yang lainnya. Lantas, kalau kebijakan yang akan kita terapkan untuk kesiapan dari perguruan tinggi yang di luar Pulau Jawa untuk mencoba meningkatkan jumlah tenaga dosennya, pendidikan dokter itu apa yang harus dilakukan? Doktoral ya? Iya, doktoral yang perguruan tinggi di luar Jawa lah. Karena tadi yang di luar Jawa kan volumenya sangat ya, lebih. Kalau di Jawa relatif lebih cepat lah nanti. Tantangan yang di luar Jawa gimana? Tantangan di luar Jawa kita juga lihat Bang ya, keragaman dari perguruan tinggi di Indonesia ya. Dan kita juga tidak hanya bisa melihat dari kacamata perguruan tinggi negeri, tapi juga ada perguruan tinggi swasta, ya kan? Maka harus diciptakan ekosistem yang bagus untuk perguruan tinggi itu agar dia bisa mendorong para dosennya ini ke jenjang doktoral atau S3. Nah, yang paling mendasar tentunya kembali lagi kita harus siap dengan biaya, beasiswa, ya kan, kesejahteraan untuk para dosen ini. Dan setelah mereka S3 nanti apa juga yang mereka dapatkan? Harus ada peningkatan juga kan, supaya mereka juga lebih bersemangat. Selain mereka lebih memiliki kapasitas dan kapabilitas serta integritas, tentunya reward yang diberikan juga harus setara dong dengan seorang yang sudah bergelar doktor. Jangan sampai mungkin ya S1, S2, S3 ya kesejahteraannya tidak terlalu banyak berbeda. Nah, itu yang mungkin akan mendorong semangat lebih tinggi ya. Kemudian bagaimana dengan universitas yang misalnya ada universitas tuh Bang, jujur ya, yang memiliki kekuatan finansial yang bagus. Mereka punya income generating yang bagus. Tapi ada juga kan yang masih
pas-pasan, ada yang terseok-seok. Nah inilah yang mungkin nanti kita bersama harus hadir, pemerintah hadir, dunia usaha hadir, masyarakat juga mendukung, ya kan, media juga harus mendukung untuk selalu mensosialisasikan ini dan membesarkannya bersama-sama, ya dengan konsep pentahelix tadi. Kalau di perguruan tinggi luar Jawa berupaya menambah itu, kan ini kan kita bicara, anggaplah ini sekarang perguruan tinggi negeri misalnya. Negeri misalnya ya. Nah, itu kalau mereka nanti udah dapat, tadi Bapak bilang penghargaan Pak mereka. Sementara belakangan pernah juga kita lihat di media sosial, misalnya, banyak tenaga dosen yang mengeluhkan mereka sudah menimba ilmu jauh-jauh ke luar negeri, pulangnya penghargaannya tidak sebanding lah. Tidak sebanding. Nah, itu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri tenaga dosen kita yang sudah berpendidikan tinggi itu mau mengabdi ke perguruan tinggi tempat dia mengajar? Tentunya satu ya, kalau yang keluar negeri tadi ya, tentunya rasa nasionalismenya harus tinggi kan, agar tidak ketika dapat tawaran di luar negeri malah dia nggak kembali. Ya kan gitu. Terus sering mungkin adalah yang terjadi begitu, nggak kembali. Nasionalisme harus tinggi, semangat untuk membangun bangsa ini tuh harus kuat dari awal tuh diniatkan. Kemudian yang kedua, ketika kembali pun kan harus ada penghargaan ya, baik dari pemerintah, dari perguruan tingginya sendiri dan yang lainnya. Penghargaan ini tidak semata-mata dari dalam bentuk kapitasi dan rupiah dan lain pun, tapi juga berbagai macam penghargaan. Misalnya memberikan mereka kesempatan ya untuk bisa berkiprah, berkarya di masyarakat gitu ya. Nah, bisa jadi mereka nanti juga mungkin bisa dihubungkan dengan konsep link and match ya. Jadi selalu membersamai pemerintah, bisa membersamai sektor swasta. Jadi apapun misalnya contoh kebijakan pemerintah tentang satu hal. Kadang-kadang kan di awal dia perlu visibility study yang sangat bagus kan. Itu akademisi mesti ada di situ dong, ya kan? Akademisi. Nah, mereka diperankan di sana. Para dosen apalagi yang sudah memiliki kapasitas yang sangat bagus. Wajar dong mereka menyertai pemerintah daerah misalnya. Kemudian dengan industri. Ya, industri juga harus memakai nih dosen-dosen ini sebagai mungkin bagian dari tenaga ahli mereka. Otomatis kan akhirnya seorang dosen itu tidak hidup dan berpikir saya hanya bisa hidup dari universitas ini dan hanya ngajar gitu. Tapi juga bisa mendapatkan hal-hal yang lain-lain. Kemudian kalau seorang dosen itu menjadi expert di banyak bidang, dia kadang-kadang bisa menciptakan peluang-peluang sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang produktif untuk buat dirinya maupun daerah. Untuk daerah. Syukur-syukur. Ini kita kalau melihat perguruan tinggi di Indonesia itu hampir ada di seluruh provinsi kan. Artinya kepala daerah di setiap provinsi ataupun kabupaten kota memiliki kepentingan terhadap dosen atau para akademisi ini dalam membangun daerahnya. Sejauh apa peran akademisi yang pertama yang di perguruan tinggi ini memberikan kontribusi ke daerahnya? Karena ada banyak keluhan di daerah itu banyak orang hebat, tapi kenapa daerahnya belum maju? Ini keterlibatan akademisinya tidak dilibatkan oleh pemerintah daerah atau mereka itu hanya berada di dalam menara gading sendiri? Jadi ini akhirnya bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Tapi menurut saya yang paling penting itu mindset masing-masing pihak. Mindset dari daerah gitu ya. Dia punya nih banyak orang ahli yang bersumber dari perguruan tinggi di tempat dia sendiri. Di tempat dia sendiri. Itu udah harus jadi mindset tuh. Berarti banyak orang-orang pintar yang bisa diajak berkolaborasi untuk membangun daerah. Terus ada mindset saya pikir di otak semua kepala daerah. Kan begitu. Kemudian dosennya juga atau para doktor itu harus juga berpikir, saya juga harus mampu memberikan sesuatu ke daerah saya gitu. Bukan hanya nanti kalau saya bikin riset, maka riset saya hanya sekedar selesai di perpustakaan aja. Di perpustakaan atau paling banter nanti muncul di artikel, di publikasi ilmiah, jurnal, Scopus dan yang lain untuk naik pangkat. Nah, tapi akhirnya tidak berdampak. Padahal tagline kementerian kita hari ini, Kemendikbudristek adalah kampus berdampak. Ya di mana dampaknya? Kalau hanya semua hasil dari perguruan tinggi tersimpan di ruang-ruang perpustakaan atau hanya dibaca oleh orang-orang tertentu. Nah inilah pentingnya nanti juga dalam menciptakan sarjana dan yang lainnya kan kita harus
fleksibel dan inovatif, harus sesuai dengan kebutuhan zamannya, kebutuhan daerahnya. Kalau yang diperlukan oleh pemerintah, yang diperlukan oleh masyarakat adalah misalnya A, ternyata yang kita hasilkan B kan jadi nggak cocok juga. Nah ini juga menjadi kendala ketika mau perguruan tinggi mau bekerja sama dengan pemerintah maupun sektor swasta. Swasta perlunya B, lah universitas dengan kurikulum yang tidak mungkin mencapai B ini gitu. Ya, otomatis kan nggak nyambung ya. Maka kan konsep link and match yang dulu sudah kita pahami sejak bertahun-tahun yang lalu itu kembali kita perkuat. Nah, ini bicara link and match. Dan ada satu lagi willingness. Ini dalam upaya menumbuhkan pembangunan di daerah. Ini kita bicara soal luar Jawa ya, apalagi luar Jawa ya. Kita menyadari pembangunan luar Jawa mungkin tidak secepat di Jawa kali. Nah, sejauh apa willingness dari pemerintah daerah setempat melibatkan dari ahli di perguruan tinggi untuk membangun bersama-sama daerahnya agar daerah itu maju? Atau apakah willingness-nya dari dosen, dari ahli itu sendiri yang tidak ada terhadap pembangunan daerah? Gimana disrupsi yang terjadi? Saya rasa dua-duanya punya, cuman kadarnya beda-beda. Ada kepala daerah itu yang sangat concern dengan pendidikan. Ada juga yang mungkin melihat pendidikan itu tidak merupakan hal-hal yang sesuatu yang sangat diperlukan. Ini tergantung juga nanti latar belakang kepala daerah tersebut menurut saya ya. Kemudian mindset apa yang ada di dirinya. Legacy apa yang dia ingin munculkan. Misalnya seorang kepala daerah, legasinya hanya membangun bangunan saja. Infrastruktur lah. Gitu. Infrastruktur misalnya. Ya, kenapa sih kita coba tidak sama-sama geser, sama-sama nih legacy yang sangat besar itu ketika mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dia lebih concern tuh ke pendidikan. Dia bantu kampus-kampus untuk menjadi lebih maju di daerahnya gitu ya. Dengan misalnya tidak hanya mengandalkan bantuan APBN tapi APBD juga. Sehingga kampus pun tidak terlalu terbebani dengan harus menyiapkan income generating yang luar biasa yang belum tentu juga bisa sesuai harapan gitu. Tapi ketika dibantu nih oleh pemerintah, swasta, masyarakat, media dan lain-lain, saya yakin itu bisa. Tapi kita harus punya kesamaan konsep dan kesamaan visi dulu. Sejauh ini seperti apa sih inovasi yang diberikan oleh para ahli di perguruan tinggi terhadap kepala daerah atau terhadap daerah untuk melahirkan sebuah inovasi terbaru di daerah itu ke kepala daerahnya? Apa inovasi yang sudah dilakukan oleh? Apakah inovasi itu hanya terhenti di kampus atau tidak ketemu tadi link and match tadi antara ahli di perguruan tinggi dengan visi dari kepala daerahnya? Ini harus ada effort ya. Effort dari perguruan tingginya. Contoh di kami di Universitas Bambang kami selalu mencoba menggandeng tuh, mengajak dan mungkin berdialog dengan kepala daerah, dengan unsur Forkopimda, Muspida gitu ya, bahwa dalam setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang semestinya diambil, maka kami meminta atau paling tidak memohon izin untuk dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Contoh di bidang kesehatan, saya kebetulan dokter, saya mantan ketua ID, di Banjarmasin. Nah, ketika ingin kita mengatasi masalah stunting, ya kan, itu kan tidak cukup hanya dinas kesehatan, perlu ahlinya banyaknya di perguruan tinggi. Nah, kita kolaborasikan itu jalan, itu bisa jalan. Dan akhirnya stunting di beberapa kabupaten kan bisa menurun drastis ketika kita bersama-sama memikirkan itu. Karena bagaimanapun sebenarnya perguruan tinggi itu gudang ilmunya, gudang pakarnya gitu. Nah, kemudian untuk hal-hal kebijakan teknis dan lain-lain kan memang ada di pemerintah daerah kan, tapi pakar-pakarnya yang bisa merancang dan mendesain sesuatu yang mungkin bisa berinovasi dan meningkatkan jauh lebih baik itu ada di perguruan tinggi. Dan akhirnya komunikasi antara seorang pimpinan perguruan tinggi dengan kepala daerah itu harus sangat bagus. Kita kembali ke soal S3 tadi, Pak. Untuk perguruan tinggi yang jumlah dosennya S3 yang masih kurang lah, atau belum mumpuni, apa strategi yang harus dilakukan perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah dosen yang S3 tadi? Selain hanya mengirim ke sekolah, kan ada risiko yang kan ketika dia kirimkan ke bersekolah lagi, akan ada risiko tugas tridharma pendidikannya tidak jalan dengan optimal. Apa strategi? Bikin pabrik sendiri.
kalau memungkinkan. Definisi pabrik sendiri maksudnya Pabrik ini bagaimana? buka prodi S3 untuk bidang-bidang yang diperlukan itu untuk percepatan. Nah, saya cerita dikit Bang tentang dulu saya pernah jadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sambung Mangkurat ya. Nah, pada saat kita jadi dekan waktu itu, kita kan belum punya S3 di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan ya. Kita segera tuh. Kenapa? Karena dosen-dosen kami pada saat itu masih banyak yang masih S2 dan hanya spesialis ya, tapi belum bertitel S3. Iya. Otomatis kan kita harus siapkan tempatnya nih untuk mereka sekolah. Iya. Dan tahu sendiri kan tantangan untuk menyekolahkan dokter bagaimana mereka punya tempat praktek yang sulit ditinggalkan dan lain-lain kalau mereka harus dikirim kemana-mana. Artinya warung mereka tutup. Itu kan tuh jadi pemikiran utama. Jadi mau tidak mau di Kalsel kita harus ada S3 pendidikan doktor di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Nah, kita harus bikin itu secara serius dan kalau itu berdiri, maka dosen yang masih S2 baru pendidikannya spesialis itu tetap bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik dan masih bisa melaksanakan sekolah. Syukur-syukur bagi mereka yang bersedia, mereka kan akan dikirim ke luar negeri misalnya atau sekolah di perguruan tinggi yang lain. Tapi sebagiannya ya bisa di perguruan tinggi kita sendiri, ya kan, seperti itu yang mungkin tidak memungkinkan untuk meninggalkan daerahnya begitu. Kan mendirikan jenjang pendidikan doktoral di perguruan tinggi itu kan tidak gampang juga. Tidak gampang. Ada birokrasi yang cukup jelimet juga kan. Betul. Apa strateginya supaya perguruan tinggi ya oke lah, saya kekurangan dokter di kampus ini, saya hadirkan pabriknya. Kan membuat pabrik kan tidak seperti Bim Salabin kan. Betul. Apa yang strateginya supaya pabrik itu bisa berdiri? Berarti dia wajib berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang sudah memiliki kemampuan dan sudah memiliki surplus lah katakan begitu. Misalnya dia katakanlah ya Universitas Indonesia, Universitas ITB misalnya begitu ya, UGM. IPB dan yang lainnya UNER gitu ya. Dia kan akan nanti bergandengan tangan kan dengan universitas-universitas yang sedang membuka itu. Jadi dia istilahnya menjadi tandem. Menjadi tandem sampai universitas itu bisa mandiri. Yakin pada fase-fase awal sampai dosennya pun kadang-kadang harus dibantu oleh universitas yang lebih mapan. Sampai nanti pada titik tertentu dia bisa mandiri dan disapih. Tapi harus didampingi. Kalau tidak didampingi ya sulit Bang. Kalau melihat dari kondisi tadi itu, berapa banyak sih kondisi perguruan tinggi negeri kita yang membutuhkan tandem itu? Saya rasa lebih banyak yang perlu tandem ya. Saya data pastinya belum punya angka statistik yang kalau pasti. Di tempat lebih banyak yang memerlukan tandem. Kalau di Lambung Mangkurat sendiri bagaimana kondisinya? Kami setiap kali membuka S3 baru, kemudian spesialis, dan subspesialis, kebetulan kita pengalaman juga untuk membuka pendidikan spesialis, subspesialis ya waktu dulu ya baik waktu wakil dekan, kemudian menjadi dekan dan sekarang WR1 itu nggak ada yang kita bisa buka prodi baru, baik spesialis, doktoral dan yang lainnya itu ya yang tidak memerlukan tandem di awal, mesti ada tandemnya. Dan ada proses kerjasama, pendampingan gitu. Pendampingan itu butuh berapa lama supaya perguruan tinggi itu bisa mandiri dengan prodi doktoralnya? Ini tergantung perguruan tingginya sebenarnya Bang. Ada yang cepat. Ukuran cepat seperti apa? Misalnya dia sudah dalam waktu 4 tahun dia sudah bisa mandiri tuh. Meluluskan sendiri, dosennya sudah lengkap dan lain-lain. Tapi ada juga yang panjang. Dalam satu universitas saja. Dengan prodi-prodi yang berbeda, kemandirian itu tidak tercapai secara bersamaan tuh enggak. Ada yang cukup lama dia harus didampingi. Ada yang perlu bertahun-tahun, ada yang cukup 3 tahun pertama didampingi, setelah itu mereka siap, ada. Apa sih kendalanya Pak? Perguruan tinggi yang lama harus bertandem untuk pendidikan doktoral itu? Biasanya jumlah SDM ya, tenaga pengajarnya gitu dan lain-lain. Kalau ULM otomatis nggak sampai setahun tuh waktu itu. Tandemnya sebentar sekali untuk yang S3 kedokteran ya itu sebentar sekali udah bisa. Tapi memang syarat juga dari Ban PT mungkin dari LAM ya, itu juga memang mereka punya syarat minimal. Syarat minimal untuk bisa membuka prodi tersebut beroperasi ya. Itu harus terpenuhi dulu. Berarti kan mereka bisa beroperasi dulu kan. Nah, lalu kan nanti akan sambil tandem kan. Ini kita bayangkan saja
secara umum lah universitas di Indonesia, tidak melihat case per case, tidak melihat per universitas, tapi secara umum lah yang kami bayangkan hari ini. Maka ketika sebuah universitas misalnya nih, kan ada level boleh kita bagi ya, yang high class ya. Universitas itu ada yang middle, kemudian ada yang low. Nah, kalau yang middle kan high class sudah jangan ditanya lah, mereka pasti buka sendiri hari itu juga jalan tuh. Kemudian ada yang middle, ini perlu bantuan dikit-dikit. Tapi ada yang low, ya bantuannya harus lebih banyak. Intervensi sangat tinggi banget. Banyak banget yang harus dibantukan. Karena kita juga pernah pengalaman kan untuk membantu atau mendampingi universitas lain, misalnya membuka fakultas kedokteran misalnya di satu daerah yang lain, ULM juga pernah hadir untuk membantu universitas lain gitu. Nah, jika Pak Iwan diamanahkan jadi rektor di Universitas Lambung Mangkurat, apa yang Pak Iwan lakukan dalam menyukseskan program atau wacana pendidikan doktoral wajib untuk dosen ini? Apa yang Bapak lakukan nanti kalau misalnya jadi rektor? Yang pertama, kita kan kalau ini sudah menjadi Sisdiknas ya, sudah jadi UU, ini kan RUU ya. Tentu sudah jadi UU ya, kita pertama ya harus mengikuti sami'na wa ta'na terhadap program pemerintah. Tentunya ini kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa ini demi kemajuan bangsa, dan kita sudah bisa bayangkan ini untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045. Itu pertama tuh mindsetnya harus ada di situ kan, sebagai seorang rektor misalnya gitu kan. Kemudian juga harus memikirkan implementasinya seperti apa. Tentunya implementasinya bertahap, ya, tidak bisa serta-merta langsung diterapkan. Karena kan ini juga akan menjadi masalah di banyak prodi. Tiba-tiba banyak yang keluar harus sekolah gitu kan. Kemudian tiba-tiba juga ada yang kekurangan S3, kalau yang mengajar semuanya harus S3, tentunya ada bertahap. Tentunya mesti disiapkan masa transisi. Di mana masa transisi itulah yang harus dilakukan persiapan yang sungguh serius. Serius tuh. Nyiapin gimana nyekolahinnya, gimana mencarikan dananya, bagaimana juga mensupport mereka, dan kalau mereka kembali bagaimana penghargaan kita, itu sudah harus kita pikirkan. Makanya konsep adanya beasiswa dari berbagai pihak ya, tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, bantuan swasta dan lainnya untuk S3 ini udah saatnya nih harus dilakukan gitu ya. Selama ini kan beasiswa tuh banyak terfokus ke S1 ya. Iya. Untuk yang swasta terutama, S1 kan, mahasiswa tidak mampu. Ya sekarang kalau mau memperbanyak jumlah S3 di perguruan tinggi, dosennya juga harus wajib sekolah secepatnya. Ya kita mengetahui tidak semua dosen juga akan punya kemampuan finansial yang sama. Ada yang mampu membiayai dirinya itu bagus. Kalau mereka kurang mampu atau setengah mampu kan, bantuan sekecil apapun akan menjadi berharga ya buat mereka dalam mensupport pendidikan mereka ke depan. Jadi apa rekomendasi dari Pak Iwan untuk menuntaskan program yang dibahas dalam wacana RUU Sisdiknas ini dengan dosen yang wajib S3 ya? Oke. Jadi kalau saya berpikir ya, pertama karena saya menyetujui ya pada intinya ya. Intinya. Kan intinya menyetujui, tapi tentunya ada beberapa catatan nih dari pemikiran kami ya. Karena ini merupakan arah kebijakan jangka panjang ya dari sebuah negara ya. Maka tentunya implementasinya kan harus realistis dan bertahap. Ya, realistis dan bertahap. Dan perguruan tinggi juga termasuk dosennya tidak dilepas sendiri begitu saja tanpa pendampingan. Ya, baik oleh negara, oleh sektor swasta, masyarakat atau siapapun yang bisa membantu ke arah sana. Tentunya ini tugas perguruan tinggi dan tugas pemerintah. Yang utama ya, lain swasta dan yang lainnya. Kemudian rekomendasi saya yang kedua, ya kan, ya, sebanyak mungkin pabrik S3 ini dibikin. Jadi kita bikin pabrik-pabrik yang sesuai dengan zamannya. Kadang-kadang kan kurikulum ini begini. Kurikulum itu belum tentu yang diperlukan pada zamannya ya. Kurikulum nggak kurikulum itu berkembang terus kan? Berkembang terus. Dari masa ke masa. Nah, bahkan program studi jurusan itu harus sesuai dengan zamannya. Jangan sampai kita nanti juga salah arah. Asal membuka S3, tapi tidak diperlukan pada zamannya atau tidak diperlukan masa depan. Akhirnya sepi dan ya buang-buang waktu. Buat apa membuat S3 atau doktor diciptakan tapi dia sudah out of date gitu, tidak bisa dipakai di masa yang akan datang, bahkan hari ini. Itu kan akan hanya menambah jumlah doktor ya kan, tapi dari sisi kuantitas, tapi nganggur dari sisi keilmuan, dan dia nggak bisa berkarya di zaman itu. Jadi inovasi ya harus
kemudian harus fleksibel terhadap zamannya. Nah, jadi pabriknya juga yang dibuat ya harus yang sesuai, kurikulum yang disusun juga harus yang sesuai. Kemudian ada beasiswa tentunya. Kemudian ada sesuatu yang bertahap. Nah, kemudian yang kita harapkan ini saya paling penting, Bang. Ini pengalaman saya sebagai dosen ya. Saya juga bagus ya ketika undang-undang ini dibuat menurut saya ya. Karena kita juga terkadang itu menjadi keluhan juga. Kalau pejabat ganti, jangan-jangan nanti metodologinya, kurikulumnya, modelnya berubah lagi. Tentunya kan harus ada payung yang lebih kuat, siapapun yang menjabat, gitu. Siapapun menterinya, siapapun wamennya, siapapun rektornya, begitu ya. Maka ada sesuatu payung yang lebih bisa mempayungi dalam jangka yang lebih panjang. Nah, ini kan dalam bentuk undang-undang ini kan jadinya lebih bagus ya. Jadi kan tidak tiap kali ganti menteri ganti regulasi, ya ganti kurikulum kan nggak gitu. Ya kayaknya bagus sih. Tapi mudah-mudahan catatan tadi juga harus diperhatikan. Secara cita-cita, secara konsep dan gagasan ini bagus. Berarti jangan sampai mengamini sebuah anekdot di luar, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya kali ya? Itu benar juga sih itu. Itu benar, tapi ada rule yang setiap orang harus ikuti kan. Iya. Nah, begitu. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, itu ya benar juga dalam perspektif pribadi. Tapi dalam perspektif pendidikan itu kita perlu merancang sesuatu yang lebih panjang kegunaannya, panjang masa berlakunya, begitu. Jadi kita punya settle. Jadi dalam merancang undang-undang Sisdiknasnya harus benar-benar teliti nih, teliti, harus benar-benar diperhitungkan. Lalu apa sih cita-cita atau visi Pak Iwan sendiri ke depan terhadap profesi dosen ini ke depan di Indonesia? Satu, makin berdampak buat dirinya, buat masyarakatnya, dan syukur-syukurnya buat bangsa dan negara. Misalnya ketika Dr. Iwan Aflani hadir di masyarakat, apa sih dampak yang bisa kami berikan? Kan begitu ya. Dia di masyarakat daerah yang kecil saja, apa dampak saya? Kemudian di level yang lebih besar, apa yang bisa saya berikan? Tentunya harus menjadi challenge buat seorang dosen, apalagi doktor, itu untuk bisa memberikan dampak ketika dia hadir di masyarakat. Itu yang kami pikirkan. Kemudian yang kedua juga, ya dari sekedar itu ya, dari sekedar dampak itu, juga kita harus memikirkan bagaimana negara ini menjadi lebih maju dan kita bisa membersamainya. Jadi bukan hanya dampak pribadi, tapi membersamai kemajuan sebuah negara, membersamai kemajuan sebuah universitas atau apapun. Ya sebatas kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga yang tentunya harapan para dosen itu tentunya kesejahteraannya harus semakin meningkat. Penghargaan dari pemerintah, penghargaan dari perguruan tingginya itu juga harus semakin baik. Orang dituntut menjadi semakin pintar. Orang dituntut menjadi semakin inovatif, kreatif, produktif, dan lain-lainnya. Tapi kita juga harus ingat juga mereka manusia, masih mikirin dapur. Mereka yang punya tanggungan, Bang. Mereka punya keluarga. Mereka punya masa depan yang mereka pikirkan bukan hanya diri mereka, anak-anak mereka dan yang lainnya. Maka kesejahteraan dosen kan juga harus dipikirkan. Jadi kalau kita mau membangun lebih baik, maka kita juga harus sejahterakan para guru dan dosen. Akhirnya mereka tidak lagi berpikir tentang bagaimana saya nyambi jadi dosen, lalu saya nyambi pekerjaan ini. Pekerjaan itu yang di luar dari keahliannya. Nyambi-nyambi macam-macam gitu loh. Yang terpaksa nyambi. Sebenarnya terpaksa nyambi karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Nah, itu harapan kita. Ini sebagai penutup. Tapi penutupnya ada beberapa pertanyaan. Apa saran Pak Iwan terhadap anak bangsa yang masih bercita-cita menjadi dosen, yang sekarang sudah S2 tapi belum jadi dosen, tapi masih bercita-cita jadi dosen? Kedua, apa saran Pak Iwan terhadap dosen yang sekarang sudah menjadi dosen tapi pendidikannya masih S2? Bagaimana mereka untuk mau S3 dan tidak lagi terbelenggu dalam pikiran dapur saya masih ngebul atau tidak? Iya. Untuk dua itu dulu, apa saran Pak Iwan nanti? Bagi mereka yang sudah S2. Sudah ngajar atau yang belum? Kalau yang belum ngajar ya? Kalau yang belum ngajar. Tapi bercita-cita jadi dosen. Bercita-cita jadi dosen, saran saya, jadi dosen aja. Karena jadi dosen itu asik.
dan juga bisa jadi amal jariah, bikin orang pintar, bikin mencerdaskan orang asik. Kemudian dunia perguruan tinggi itu menarik, karena di situ ada kebebasan mimbar akademik, kita bisa banyak berdiskusi, dan kita bisa makin cepat pintar, karena kita terkumpul dalam suatu komunitas orang-orang yang memiliki intelektual dan kapabilitas keilmuan yang bagus. Itu menjadi sangat menarik loh untuk menjadi dosen, apalagi yang memang sudah hobi mengajar. Jadi jangan khawatir, itu sesuatu yang akan sangat mengasihkan. Dan juga insya Allah hari ini pun kesejahteraan dosen itu walaupun belum tinggi sekali, tapi insya Allah masih bisa menghidupi kita. Asal tuntutan hidup kita ya juga tidak terlalu yang berlebih-lebihan lah. Insya Allah masih bisa. Menurut hemat kami masih bisa, dan itu masih layak ya. Masih layak, walaupun kalau dibanding-bandingkan nanti dengan universitas luar negeri atau di mana kan jadi ya itu jangan dilihat ke sana dulu. Kita kalau pengen mengabdi jadi dosen tuh salah satu pengabdian yang sangat bagus. Nah, yang kedua bagi yang sudah S2 belum S3, ya itu harusnya jadi kewajiban dong. Harus kewajiban, masa jadi S2 selamanya. Ya kita harus punya keinginan untuk menjadi doktor begitu ya, S3 gitu. Karena kenapa saya bilang ini harus menjadi mindsetnya menjadi kewajiban? Ya kita tidak cukup hanya mengajar S1, kan kita juga harus mengajar yang S2. Mengajar S2 kan minimal dia seorang doktor. Kemudian yang untuk ngajar S3 minimal doktornya sudah lektor kepala. Jadi tingkatkan teruslah jenjang fungsionalnya, tingkatkan teruslah jenjang karirnya gitu. Jangan berhenti dan berpuas diri di sana saja. Karena bagaimanapun nanti ada kepuasan ketika kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan, itu ada kepuasan, akan ada legacy. Legacy itu ada kenangan indah. Kenangan indah yang kalau kita ya kenang tuh ya, nanti hormon endorfin kita naik, dopamin kita naik, kita bikin bahagia. Ketika kita bisa bantu orang lain jadi lebih pintar, kita bantu sebuah legacy misalnya yang bagus gitu. Itu kalau dikenang itu menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menyehatkan. Kalau saya kan dokter, saya kadang-kadang berpikir, wah mengenang, alhamdulillah dulu berhasil gini ya, kenangannya saja bang bisa mengeluarkan endorfin tuh kayaknya di otak tuh, jadi bahagia tuh. Jadi ya kalau kita mau semakin memperbaiki diri, maka insya Allah kita akan jadi lebih baik. Nah bagi yang Muslim, ya kenapa kita tidak berpuas diri? Ya Nabi sendiri kan mengatakan kan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, kalau kita mau mengamalkan ajaran agama, saya yakin di agama lain juga ada hal seperti itu, maka alangkah baiknya. Yang S2 ini segera berpikir untuk S3. Bagaimana biayanya, caranya, dan lain-lain, ya mudah-mudahan nanti ketemu jalannya, dan insya Allah pemerintah, perguruan tinggi, dan yang lainnya tidak akan membiarkan mereka sendiri berjuang. Saya yakin pasti akan ada pendampingan dari pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan lainnya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Ini kan dia wacana S3 doktor dosen itu kan diatur dalam undang-undang. Berarti kan ini mengikat kepada PTN dan PTS juga kan? Betul. Nah, kalau PTN oke lah. Dia kalau tugas belajar ke S3 itu masih ada yang menghidupi dia dan gaji yang lain. Dan kuliahnya beasiswa mungkin. Bagaimana dengan dosen swasta yang berkeinginan S3 tapi harus tugas belajar sementara kan dia swasta. Ada keputusan dari yayasan yang membuat dia itu harus kehilangan yang selama didapatkan. Kan itu selama ini dinamika yang saya dengar ya. Kenapa nggak S3? Saya di swasta. Kalau saya S2, S3 bisa saja bisa. Tapi kan untuk makannya bagaimana? Itu bagaimana sarannya dari Pak Iwan ini? Ini karena saya jujur ya dari universitas negeri, tapi saya juga ngajar di swasta kan, kadang-kadang bantu-bantu. Ya dengar-dengar juga sih hal seperti itu. Tapi harusnya ada regulasi yang lebih fleksibel ya. Regulasinya lebih fleksibel dan lebih berpihak kepada dosen. Nah, fleksibel ini seperti apa? Tentunya yang berpihak kepada dosen dan bisa menyukseskan program pemerintah. Nah, akhirnya kan harus kerjasama juga ujung-ujungnya. Swasta juga nggak bisa ditinggal sendiri. Gitu. Akhirnya kan kita tetap, kalau kami menawarkan, kami pribadi itu punya konsep pentahelix itu. Perguruan tinggi, mau negeri mau swasta, harus kerjasama dengan pemerintah, harus kerjasama dengan dunia usaha,
harus kerjasama dengan masyarakat dan dengan media seperti ini. Dengan media seperti ini kan kita bisa saling sharing ya. Belum tentu pemikiran saya sama dengan orang lain. Seperti itu. Tapi bagaimanapun ini akan terjadi tukar tambah pengetahuan, tukar tambah informasi. Nah seperti ini tentunya makin banyak yang mikirin, insya Allah makin sempurna apa yang kita cita-citakan. Oke, terima kasih. Pak Iwan, terima kasih sekali panjang lebar penjelasan soal kondisi dosen yang wajib S3 dalam wacana RUU Sisiknas ini. Semoga teman-teman kita yang masih mengajar dan belum doktor bersemangat mau untuk doktor. Amin, amin, amin. Ya, yang belum jadi, yang akan jadi dosen, tetap mau jadi dosen walaupun kondisinya bagaimana keadaannya sekarang. Dan Bismillah. tetap bersemangat dan demi kemajuan bangsa gitu ya. Amin, 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 amin. amin. Terima kasih para penonton jawapos.com dalam program Banyak Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.